Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai transformasi geometri. Di sini kita akan bahas tentang refleksi. Ini yang kita bahas di sini tentang rumus refleksi. Jadi rumus-rumus refleksi ini ada 8. Jadi rumusnya terhadap sumbu X. Yang pertama adalah terhadap sumbu X. Jadi simbolnya adalah MX. Kemudian ini adalah matriks transformasinya. Kemudian ini adalah bayangannya. Jadi bayangannya adalah ini. Jadi atau bisa dikatakan jadi hasil bayangannya ini bisa dijadikan matriks. Jadi di sini adalah X aksen, Y aksen sama dengan ini matriksnya. Jadi sama dengan adalah X min Y. Jadi ini bisa dikatakan seperti ini. Kemudian ini refleksi terhadap sumbu Y, simbolnya adalah MY. Kemudian ini adalah matriks transformasinya dan ini adalah hasil bayangannya. Kemudian ini adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ini MY sama dengan X. Ini matriknya dan ini hasil bayangannya. Atau bisa disimbolkan nanti di sini dengan matrik X aksen, Y aksen. Dan hasilnya adalah ini. Kemudian ini garis refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Ini MY sama dengan min X. Ini adalah matriknya dan ini adalah hasil bayangannya. Ini kemudian terhadap titik asal atau 0,0, di sini adalah M0. Kemudian ini adalah matriksnya dan ini adalah hasil bayangannya. Kemudian refleksi terhadap titik A, B, jadi di sini M, A, B, ini hasil bayangannya. Jadi di sini tidak ada matriknya, atau bisa disimbolkan hasil bayangannya langsung, yaitu X aksen, Y aksen, sama dengan ini dalam kurung, jadi ini 2A min X, jadi di sini adalah 2A min X, kemudian di sini 2B min Y. Jadi bisa dihasilkan seperti ini bayangannya. Kemudian ini refleksi terhadap garis X sama dengan H, jadi di sini MX sama dengan H, kemudian di sini adalah 2H min X, Y. Atau bisa disimbolkan seperti ini, jadi di sini nanti diganti dengan 2H min X dan di sini adalah Y. Kemudian di sini garis Y sama dengan K, jadi MY sama dengan K, hasilnya adalah X, 2K min Y. Jadi ini adalah rumus-rumus refleksinya. Jadi rumus refleksi ini ada refleksi terhadap sumbu X, Y, dan sebagainya. Kemudian kita bahas contoh-contoh soalnya. Ini soal yang pertama, tentukan bayangan titik A 2,1 dan B min 1,3 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi di sini pencerminan terhadap garis Y min X ini M Y sama dengan min X. Jadi matriksnya di sini hasil bayangannya yaitu X aksen, Y aksen, yaitu sama dengan ini matriks bayangannya adalah min Y min X. Jadi bayangannya adalah ini min Y min X. Maka kita masukkan. Jadi titik A-nya adalah ini 2,1. Jadi di sini adalah X-nya dan di sini adalah Y-nya. Kemudian hasil bayangannya adalah ini. Jadi min Y, Y-nya adalah ini 1. Jadi di sini min 1. Kemudian ini min X, berarti ini 2. Jadi di sini min 2. Jadi ini hasilnya. Ini jadi titik A aksennya adalah yaitu min 1, min 2. Ini A aksennya. Kemudian kita cari B aksennya. Jadi rumusnya sama, yaitu X aksen, Y aksen, kemudian sama dengan, karena di sini garis Y sama dengan min X, berarti hasilnya adalah min Y, min X. Jadi di sini X-nya, kemudian di sini Y-nya. Berarti di sini sama dengan, ini min Y berarti min 3, jadi di sini min 3, kemudian min X berarti min 1, jadi min 1, kemudian hasilnya adalah sama dengan yaitu min 3,1. Jadi di sini B aksennya adalah sama dengan min 3,1. Jadi ini hasilnya. Jadi A aksennya min 1, min 2 dan B aksennya adalah min 3,1. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, tentukan bayangan titik 2,1 oleh pencerminan terhadap titik 4,2. Jadi di sini pencerminannya adalah
terhadap titik A, B. Jadi AB-nya adalah ini A-nya, dan ini B-nya. Jadi di sini hasil bayangannya yaitu X aksen, Y aksen terhadap pencerminan ini yaitu sama dengan, jadi di sini yaitu hasilnya adalah 2A min X dan 2B min Y. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini ini X-nya dan ini Y-nya. Jadi kita masukkan ke rumusnya, yaitu pencerminan terhadap pusat A, B. Jadi di sini sama dengan itu kita masukkan. Jadi A-nya adalah ini 2. Jadi di sini 4 A-nya. Jadi 2 dikali 4. Kemudian dikurangi X, X-nya adalah 2. Kemudian di sini 2 dikali B, B-nya adalah 2. Jadi di sini 2 dikurangi dengan Y-nya, Y-nya adalah 1. Jadi ini kita hitung, jadi sama dengan dalam kurung di sini 2 dikali 4 adalah 8, jadi 8 dikurangi 2 adalah 6. Jadi di sini 6, kemudian 2 dikali 2 adalah 4, 4 dikurangi 1 adalah 3. Jadi ini hasilnya. Jadi titik 2,1 ini hasil bayangannya, jadi di sini hasil bayangannya X aksen, Y aksennya adalah sama dengan 6,3. Jadi ini hasil bayangannya. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X min 3 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi di sini pencerminannya adalah M, Y sama dengan min X. Jadi rumusnya di sini terhadap pencerminan ini Y sama dengan min X, yaitu X aksen, Y aksen, yaitu hasilnya adalah sama dengan dalam kurung di sini min Y min X. Jadi ini hasil pencerminannya. Berarti di sini X aksennya adalah sama dengan min Y, atau di sini Y-nya adalah sama dengan, ini min-nya dipindah ke sini jadi min X aksen. Kemudian ini Y aksennya adalah sama dengan min X. Berarti di sini X-nya adalah sama dengan, jadi min-nya dipindah ke sini jadi min Y aksen. Jadi persamaannya adalah ini, jadi Y dan X-nya adalah ini. Ini kita masukkan ke persamaan garis ini. Jadi di sini Y sama dengan 2X min 3. Jadi Y-nya adalah ini, Y-nya yaitu min X aksen. Jadi di sini min X aksen sama dengan ini 2 dikali dengan X-nya. X-nya adalah ini min Y. Jadi di sini min Y aksen. Kemudian dikurangi 3. Jadi hasilnya di sini min X aksen sama dengan ini 2 dikali min Y aksen, jadi min 2 Y aksen min 3. Ini min 2 Y aksennya kita tukar dengan min X aksennya. Jadi di sini 2 Y aksen jadi pindah ruas jadi positif sama dengan ini juga jadi positif, jadi X aksen min 3. Maka persamaan garisnya di sini Y aksen sama dengan ini 2-nya dipindah ke bawah. Jadi di sini 1 per 2 X aksen min 3 per 2. Jadi dipindah ke bawah jadinya ini X aksen per 2 jadi 1 per 2 dan 3 per 2. Jadi ini hasilnya. Kemudian di sini Y aksen dan X aksennya kita hilangkan. Jadi Y dan X, jadi di sini adalah Y sama dengan setengah X min 3 per 2. Jadi ini hasil bayangannya. Jadi bayangan garis Y sama dengan 2X min 3 adalah Y sama dengan setengah X min 3 per 2. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai transformasi geometri.